sudah menuduh saya melakukan penipuan, saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang backgroundnya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Saya sudah coba untuk menelpon tetapi tidak ada tanggapan. Seperti itu. Iya. Iya. Belum ada. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana begitu. Viralnya sudah sampai kemana-mana. Iya. Apa yang disampaikan Bang Marcel ini menurut saya berlebihan ya. Kalau mengatakan oknum, tentu setiap organisasi ada oknumnya. Tetapi jangan kebiah uyah kalau orang Jawa bilang, jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul. Tidak. Nipu dukun itu dari bahasa Jawa. Bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Nah, saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun bayi gitu. Dan hampir masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah begitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul begitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun juga diketahui baginda Rasulullah itu akan menjadi nabi juga barokahnya dari dukun kan begitu ya. Ada yang mengetahui bahwa beliau ini waktu masih kecil akan menjadi nabi juga ada dukun yang mengatakan seperti itu gitu. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul, ya ini kan ada organisasi dukun juga gitu loh. Dukun itu apa sih gitu loh. Dukun itu kan duduk tekun ngamalin kun fayakun gitu. Kita ngedoain orang gitu loh. Dengan berbagai macam cara lah, ada yang menggunakan Al-Hikmah, ada yang menggunakan peruqyah dan lain sebagainya begitu. Nah, ini ketika beliau mengatakan penipuan kan membuat sakit hati orang-orang yang pernah ditolong oleh dukun. Banyak dukungan kepada saya, teman saya kan ya ini masalah saya lah, ini biar saya aja yang menyelesaikan begitu. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini begitu kan. Beda dengan yang sana, mohon maaf. Sana minta bantuan Bang Deddy Kombuser, minta di tab komunitasnya minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas. Ketika kamu menuduh, kamu punya buktinya enggak gitu loh. Kalau semua hal harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini nanti berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka, bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir, bagaimana kita mempercayai tentang malaikat, bagaimana kita mempercayai tentang jin. Ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Lalu kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan di mana malaikat, bagaimana bentuknya, bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat surga dan neraka kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha gaib gitu loh. Nah, gaib ini untuk dipercaya, untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti itu. Ya ini yang saya katakan, beliau kan jelas-jelas seorang kreator YouTube ya. Ya tunjukkanlah kreativitasmu, tunjukkanlah kerjamu, sehingga nanti orang bisa suka kepada kamu. Nggak perlu kamu itu ketika ingin baik harus menjelekkan orang lain. Tidak perlu kamu itu harus menjatuhkan orang lain. Kalau memang ada yang saya lakukan buruk, silahkan laporkan saya. Dan saya siap bertanggung jawab, bukan hanya tutup channel. Saya siap masuk penjara kalau saya bersalah, gitu loh. Jadi semuanya itu harus jelas. Sekarang ini kan saya yang punya YouTube hanya YouTube saya itu nama channelnya Padepokan Mursyid Sejati. Yang subscribe-nya cuma 1,6 lah. Dan sana minta bantuan orang yang subscribe-nya 20 juta. Ya nggak imbang. Sehingga apa? Semua orang beropini sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Saya melakukan penipuan, padahal yang saya tipu siapa, alat buktinya mana, di mana kejadiannya kan nggak ngerti. Di sini dokter menyatakan di dalam tubuhnya ada benda logam. Nah, seperti ini ketika diruqyah
lalu keluar paku. Apakah ini juga dikatakan penipuan? Sampai itu nggak merasakan sakitnya orang yang terkena santet, sehingga kamu ngomong santet itu nggak ada. Ini saya bisa menunjukkan orangnya loh, saya bisa menunjukkan dokternya loh. Ketika di ronsen ada banyak pakunya. Terus seperti ini apa juga dikatakan trik? Apa mau sampai masukkan paku di sininya, paku di kepalanya, paku di perutnya? Kan nggak mau. Jadi semua sesuatu berbicara pada tendensi hukumnya, berbicara pada tendensi ilmunya. Kamu pesulap kok ngomentari al-hikmah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin peruqyah ya nggak nyambung. Kamu pesulap kok ngomongin kiai nggak nyambung gitu loh. Kalau saya bukan kiai, saya pemulung rongsok. Tapi yang beliau sampaikan itu nggak sesuai dengan keilmuannya, sehingga salah kaprah. Sampai seorang reporter semuanya seperti ini, lalu sampai ngomentari seorang guru ngaji, nyambung nggak ilmunya sama nggak? Sampai megang kamera, nyalain kamera, tahu ilmunya kamera, tahu ilmu mantik, sorab, tahu nggak? Tasrif, nggak tahu kan? Beda jalurnya gitu loh. Jadi berbicara sesuai pada keilmuan kamu, jangan pada kemauan kamu, jangan karena suudzon kamu, pikiran kamu menuduh seseorang melakukan itu sehingga kamu mengira orang lain juga melakukan apa seperti yang kamu lakukan. Mentang-mentang kamu sering pakai trik, mentang-mentang kamu sering pakai penipuan untuk hiburan, lalu kamu melihat orang lain juga sama seperti kamu. Enggak tentu sama sayang. Jangan mentang-mentang kamu itu jelek, melihat orang semuanya jelek. Jangan seperti itulah. Kita itu harus sesuai pada tendensi hukumnya, pada tendensi ilmunya masing-masing. Kita sangat senang sekali dengan apa yang dilakukan oleh Bang Marcel atau pesulap merah ini. Beliau itu kan membongkar praktek-praktek perdukunan yang merugikan masyarakat. Karena saya sendiri juga membongkar dan juga melawan dukun-dukun santet yang merugikan masyarakat. Dukun santet, dukun cabul, dukun pengganda uang. Tetapi di sini kan adalah edukasi, sama-sama beredukasi kepada masyarakat. Saya menghilangkan dukun santet, membongkar dukun santet, sana pun juga iya. Nah, ketika edukasi tentu tidak boleh menyebutkan nama orang. Kalau sudah menyebutkan nama orang, ini namanya menuduh. Dan kalau menuduh itu harus bisa membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, ini jatuhnya fitnah. Dan negara kita negara hukum. Jika kamu memfitnah seseorang, apalagi sampai menimbulkan kerusakan, apalagi sampai menimbulkan kerusuhan dan menimbulkan viral di mana-mana, ini harus ada bertanggung jawab hukumnya. Jangan hanya karena ingin viral, jangan hanya karena ingin subscribe-nya besar, lalu menjatuhkan orang lain. Kita sama-sama YouTuber lah. Semua orang sudah tahu kita sama-sama berkreasi di YouTube. Maka berkreasilah yang baik. Munculkan kreativitas kita yang paling baik, yang paling bagus. Jangan menjatuhkan orang lain gitu. Gus, kemarin sendiri sempat Mas ya. Nah, inilah ketika kita memahami sebuah keadaan itu harus dipahami secara kafah. Jangan hanya setengah-setengah. Diperlihatkan enggak ketika beliau datang, ketika itu langsung menghadap ke security saya dan menyatakan mana Samsudin. Nah, setelah itu dikatakan Samsudin di dalam, suruh Samsudin keluar. Nah, beliau ini datang tetapi tidak mau masuk, tetapi meminta pemilik rumahnya untuk keluar. Seperti ini bagaimana coba? Sampai datang ke rumah orang nggak mau masuk tapi orangnya suruh keluar. Sedangkan waktu itu di dalam saya sedang melakukan pengobatan. Waktu itu di dalam saya sedang melakukan ruqyah. Nah, ketika saya disuruh keluar kan saya tidak bisa, saya sedang melayani pasien-pasien saya. Ketika saya keluar sudah terjadi keributan di luar, sudah ribut dengan kepala desa. Karena sudah ribut dengan kepala desa, saya berusaha untuk menemui pesulap merah, tapi sama kepala desa dilarang. Nanti terjadi keributan. Akhirnya saya memaksa untuk bertemu dengan pesulap merah, saya bisa bertemu. Tetapi ketika bertemu, saya katakan, ayo kalau mau pembuktian, kalau mau pembuktian santet ya, ayo ikut masuk ke dalam. Nanti lihat proses ruqyahnya, proses pengobatannya. Nanti bisa diketahui secara langsung, atau kita datang langsung kepada orang yang terkena santet. Karena santet ini nyata, ada. Di dalam Al-Quran sendiri juga ada yang namanya sihir. Ketika saya ajak seperti itu, Marcelnya menolak. Lah ini ada apa gitu loh. Mau pembuktian tapi diajak tidak mau. Jadi saya mengambil kesimpulan ini semuanya bukan untuk pembuktian, tapi hanya untuk supaya viral, supaya essence-nya banyak, penontonnya banyak, supaya subscribe-nya banyak, itu saja. Tidak ada niat untuk pembuktian begitu. Nyari panggung yang enggak, karena tujuan saya edukasi. Itu sih. Kalau nyari panggung ngapain saya
buat kayak gini, resikonya terlalu besar kalau untuk nyari panggung doang. Ya saya mendingan bikin konten, bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, terus saya samperin, pura-pura tarung sakti sama dukun. Itu penontonnya lebih banyak, duitnya lebih banyak, lebih mudah dihormati. Lah ngapain saya ngambil resiko sebesar ini kalau untuk nyari panggung doang? Iya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.